Ya, sahabat Indonesia, jumpa lagi di Hot News, Kanal TV Anak Bangsa. Sahabat Indonesia, akhirnya reshuffle kabinet terjadi. Ada 6 menteri baru, 5 wakil menteri, dan 2 kepala badan ada di dalam kabinet Indonesia Maju yang hari ini dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Kita akan bincang-bincang sedikit mengenai reshuffle kabinet ini, latar belakang mungkin, dan kemudian juga menyoroti beberapa aspek dari reshuffle ini, implikasinya, dan harapan-harapan kita terhadap kocok ulang dari Kabinet Indonesia Maju ini. Bersama saya sudah ada Marsikal Pertama TNI Purnawirawan Dwi Badarmanto, Direktur Kajian Militer dan Hankam Lembaga Kajian Anak Bangsa. Mas Dwi, akhirnya reshuffle atau kocok ulang kabinet terjadi juga. Ada susunan yang baru. Di salah satu reshuffle itu ada Wamen Pertahanan, Pak Wahyu Trenggono, yang akhirnya menjabat sebagai Menteri KKP Kelautan dan Perikanan Kemudian ada Wamen baru juga yang masuk, Letnan Jenderal aktif Herindra. Bagaimana Mas Dwi melihat komposisi yang baru ini? Oke, Mas Andre. Jadi reshuffle yang selama ini ditunggu-tunggu banyak orang akhirnya terjadi juga, walaupun keluar dari prediksi atau kemauan dari masing-masing. Dan kita harus hormati. Iya, betul. Karena menteri, wakil menteri itu prerogatif presiden. Persis. Yang orang nggak bisa mengganggu-gugat. Iya. Tapi dengan sudah dipilihnya beberapa menteri, 6 menteri tadi Mas kemudian 5 wamen, kemudian ada 2 kabadan. Mudah-mudahan ini akan memperkuat kinerja presiden untuk menjalankan roda pemerintahan sampai dengan 2024 tentunya. Iya. Dan satu lagi Mas Andri, banyak harapan dari kita dari menteri-menteri yang baru ini. Kebetulan kan menteri-menteri ini secara usia masih muda semua. Iya ya. Ya, betul. Secara usia masih muda semua. Pak Lutfi. Iya. Ya, Pak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno betul. Kan muda-muda. Iya. Wamen Pak Herindra. Pak Herindra masih aktif. Oh iya tuh. Angkatan 87. Oh iya. Masih aktif. Dan ini patut ini kita syukurin juga ya. Saya sebagai mantan TNI bersyukur ada TNI aktif yang diangkat menjadi relatif masih muda. Masih muda ya, betul. Dan Pak Herindra ini memang punya potensi. Dia rising star pada saat itu. Iya. Dan Mas Dwi, kalau kita lihat ya di Departemen Pertahanan atau Kementerian Pertahanan itu kan salah satu kementerian yang juga mengelola anggaran cukup besar. Gitu ya. Nah, sekarang ini pucuk pimpinan di Kementerian Pertahanan itu datang dari Pak Prabowo, Angkatan Darat. Latar belakangnya Kemudian Pak Herindra juga Angkatan Darat nih. Ini kira-kira ada implikasinya angkatan yang lain kira-kira? Ya, begini. Tetapi di dalam komposisi di Kementerian Pertahanan kan ada matra lain juga. Ya, betul. Ya, ada matra laut sebagai Irjen kalau nggak salah. Sebagai Irjen Inspektorat Jenderal ya. Kemudian sekjennya itu dari matra udara. Oh iya. Nanti di bawahnya itu para kepala badan, kemudian para semuanya komposisinya sudah memenuhi 3 matra gitu. Oke. Jadi cukup berimbang ya. Cukup perimbangan itu ada. Iya. Hanya memang ada kekhawatiran, wah ini mantan Kopassus, ini masih mantan Kopassus juga. Jangan-jangan Kopassus Maiden. Ini mudah-mudahan tidak akan terjadi. Iya. Beliau-beliau adalah orang-orang yang cakap di bidangnya, jadi nggak mungkin untuk menyalahgunakan itulah. Ya, kita berharap memang demikian ya, Mas Dwi. Kalau kita melihat dari sisi Kementerian Pertahanan itu sendiri kita soroti satu aspek itu kan kita sangat berkepentingan untuk menjaga sovereignty nih, kedaulatan kita, juga harta kekayaan kita yang ada di laut dan di mana-mana nih, gitu ya. Yang sekarang ini kita memandang laut itu tidak lagi membelakangi laut katanya. Nah, segala potensi itu kan juga harus dijaga, begitu ya. Nah, tentunya itu juga berkaitan dengan tujuan. Kemudian dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan program aktivitas. Dan aktivitas ini akhirnya berhubungan dibawahi dengan anggaran. Nah, pembagian anggaran ini untuk kepentingan pertahanan kita, perimbangannya kira-kira bagaimana sekarang nih? Begini Mas, di dalam sistem anggaran di bidang pertahanan itu kan ada 5 UO 5 tolak ukur ya?
Ada di Kementerian UU-nya Kemhan, UU-nya Mabes TNI, UU-nya Matra ya, darat, laut dan udara. Jadi ada 5. Tentunya pembagian anggaran itu pastinya sudah proporsional ya. Iya. Itu disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas kebutuhan gitu. Iya. Karena kalau saya teringat juga ya, kalau darat itu kan ya menjaga wilayah darat, laut tentunya lebih luas lagi. Nah, kalau udara ini kan menjaga seluruhan yang masih memayungi semuanya. Dan bukan lagi, kalau saya pernah dengar, kalau nanti tolong dikoreksi Mas Dwi, bukan lagi berdasarkan jumlah personil di angkatan, tetapi ya, mesti lihat juga indeks yang lain gitu ya, kebutuhan, kemudian visi dan strategi dari pemerintah gitu. Gini Mas Andre, proporsionalitas anggaran itu, kalau Matra Darat itu orang yang dipersenjatai. Ya, jadi personil yang dipersenjatai. Tetapi matra lain dalam hal ini laut dan udara itu ada alutsista. Alutsista ya. Yang diawaki. Dan jadi berbeda cara. Dan alutsista tahu sendiri alutsistanya matra laut dan matra udara mahal sekali itu kan. Bukan mahal sekali, sangat sekali. Gitu loh. Ya. Dan kita memang di dalam era sekarang ini membutuhkan teknologi yang boleh dikatakan canggih untuk mengawal sovereignty kita atau kedaulatan kita gitu, bukan? Iya, kita menggunakan teknologi canggih untuk alutsista, tetapi kita harus mengukur kemampuan juga. Iya kan? Jangan sampai kita punya keinginan yang berlebih, tapi kemampuan kita tidak ada. Artinya apa? Nanti kita cuma keinginan terus. Iya. nggak? Jadi harus direalisasikan gitu. Realisasikan. Lebih baik lah yang bisa dieksekusi dan ini gitu loh. Nah, dalam hal lainnya nih Mas Dwi, saya teringat apa yang dikatakan oleh seorang tokoh korporasi besar ya, Warren Buffett. Dia bilang begini ya, ada 3 kriteria penting untuk sukses seseorang gitu ya. Pertama, integrity. Kedua, intelligence. Ketiga, energi. Nah, yang 2 pertama ini bisa menjadi aspek yang backfire atau membunuh kita kalau kita tidak punya yang pertama ini, atau integritas. Nah, integritas itu kan kalau kita pahami begini Mas Dwi, adalah bersatunya apa yang dia katakan dengan apa yang dia lakukan. Ada integrasi. Itu disebut dengan orang yang punya integritas, nggak cuma omdo. Nah, di dalam proses politik yang baru-baru ini terjadi, kita kan juga sama-sama mengamati ada orang yang dulu mengatakan dirinya nasionalis, tetapi ternyata membiarkan banyak praktek-praktek intoleran dalam kampanyenya. Tapi sekarang orang-orang itu ada dalam kabinet. Gimana Mas Dwi melihatnya nih? Begini Mas, itulah politik ya. Nah, itulah realita politik yang kita hadapi sekarang ini gitu ya. Sekarang merah mungkin besok bisa jadi hijau, dan lusa bisa jadi kuning lagi gitu ya Mas. Itulah politik katanya begitu. Tetapi begini, integritas itu seorang presiden pasti sudah menentukan seseorang yang akan mendampingi ini adalah orang yang punya integritas pertama. Karena tadi dibilang bahwa 2 ini tidak akan bisa mencapai kalau integritas ini tidak ada. Iya, betul. Ya kan? Nah, bagaimana kita bisa mengawal supaya mereka-mereka yang sudah dipilih atau terpilih dalam Kabinet Indonesia Maju hasil reshuffle ini tetap berada dalam rel sesuai dengan atau koridor yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo? Tentunya semuanya harus mengawal. Semua harus mengawal. Semua kita anak bangsa harus mengawal dengan cara apapun kita kawal itu. Termasuk mengkritisi. Boleh kita mengkritisi. Kita memilih presiden kok dulu kok. Oh iya. Ya enggak. Oke, kita boleh mengkritisi kan. Ya. Jadi begini, saya tidak ragu lagi apa yang dipilih oleh Pak Jokowi ya, dengan integritas dari masing-masing kementerian ini. Cuman pengawasan mungkin presiden juga punya keterbatasan untuk pengawasan yang sampai ke detail. Nah, itu mestinya kita semua anak bangsa yang harus bisa mengkritisi itu, mengawasi. Iya, sebetulnya ini pesan penting yang disampaikan bahwa pengawasan itu adalah keterlibatan kita semua anak bangsa untuk ikut mengawal. Jadi harus peduli ya. Nah, bentuk kepedulian kita adalah mengkritisinya. Orang mengatakan begini, mari kritiklah pemerintah sekeras-kerasnya. Tapi juga kita bantu pemerintah sekuat-kuatnya, gitu ya. Itu yang kita lakukan sekarang. Kita lakukan itu. Mudah-mudahan ada teman-teman lain melakukan hal yang sama dengan apa yang kanal anak bangsa lakukan. Ya. Gitu Mas Andri. Nah, saya kira ini poin penting
bahwa apapun yang terjadi, apapun itu, bahwa reshuffle sudah dilakukan, orang-orang yang dipilih oleh Pak Jokowi ini adalah orang-orang yang terbaik. Pasti yang terbaik itu, pasti yang terbaik. Dalam penilaian Presiden yang sedang mengeksekusi hak prerogatif beliau ya. Dan itu begitu keputusan sudah diambil, kita harus dukung penuh. Harus dihormati dan kita dukung penuh kan gitu. Dukung penuh dengan cara mengkritisi jangan dan juga kita membantu sekuatnya gitu. Jangan kita biarkan gitu. Iya. Nah, supaya kita bisa mengkritik dengan bermutu, artinya kita harus tahu, harus peduli, harus mau tahu, gitu ya. Tidak boleh ignorance bilangnya atau cuek gitu. Cuek, nggak boleh. Gitu. Itu dia. Ini pesan penting dari Mas Dwi Badarmanto buat kita semua, sahabat Indonesia, bahwa spirit kita adalah betul-betul menjaga Pak Jokowi menyelesaikan masa konstitusinya sampai 2024, dan semua pembantu yang sudah dia pilih harus kita topang, kita dukung dengan kritik dan masukan-masukan yang kondusif, yang progresif, yang positif gitu ya. Tapi Mas Adri, kemarin begitu ada pengumuman ya, kemarin sore kan ada diumumkan oleh Pak Jokowi siapa-siapa yang menjadi. Tiba-tiba muncul foto lamanya, itu hebat ya. Ya ini salah satu bagian dari Pak Uno, kemudian Pak Erick Thohir. Iya. Rupanya teman senongkrongan dia. Nah, senongkrong nggak apa, kuliah bareng atau gimana saya nggak tahu. Tapi kalau saya lihat di sosial media, itu 3 serangkai ini loh, kok bisa jadi menteri semua gitu loh. Luar biasa ya. Luar biasa itu. Siapa yang menyangka itu? Nah, kita berharap keakraban itu bisa dikonversi menjadi kerja yang kompak. Iya, itu. Gitu ya. Itu yang penting. Bukan kolusi. Kemudian yang lain lagi yang saya pengen sampaikan juga kepada Mas Adri atau di dalam forum ini, dengan diangkatnya Pak Herindra, ya Letnan Jenderal TNI Herindra sebagai Wamen. Dan aktif ya ini ya? Aktif, ini suatu kebanggaan buat TNI, ya. Walaupun ada 2 mantan TNI yang harus out, tapi itu prerogatif presiden, dan kita akan mempermasalahkan. Tetapi untuk Pak Herindra, saya mengucapkan selamat bertugas. Saya yakin Jenderal bisa melaksanakan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, luar biasa. Dan kita mengucapkan selamat buat 6 menteri baru, 5 wakil menteri, 2 kepala badan. Selamat bekerja. Mari kita sama-sama bangun Indonesia ini. Dan jangan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah pernah dilakukan baru-baru ini. Oleh yang dulu-dulu. Gitu ya. Dan kita akan bantu dengan kritik dan masukan-masukan yang positif. Demikian, sahabat Indonesia, perbincangan saya dengan Direktur Lembaga Kajian Anak Bangsa, Marsikal Pertama TNI Purnawiran Dwi Badarmanto. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi di Hot News berikutnya. Indonesia Maju.